Halo guys, teman-teman, kita lagi pergi silaturahim ngobar ya. Ngobrol bareng sore-sore. Ngobrol sore-sore. Di sini ada Mas Tinggal ya. Iya. Nah, ini namanya keren. Tinggal. Namanya Tinggal, jadi nggak pernah ikut. Namanya aja yang tinggal, tapi orangnya nggak mau ketinggalan. Selangkah lebih maju. Nah, selangkah lebih maju. Sampai namanya siapa, Mas? Namanya Raffi Pandu Prasetyo. Raffi Pandu Prasetyo. Susah nyebut namanya. Panggilannya Raffi. Adiknya Raffi Ahmad ya. 11-12 Pak. Tapi gantengnya sama loh. Hampir sama, kacek titik agian kono. Iya. Cuma beda strata. Gitu ya. Ini namanya ngobrol bareng. Ngobrol bareng tapi saya nggak punya rokok, minta rokok sama Mas Nggak ada Tinggal. masalah. Ini pakai celana pendek. Habis dari kandang, habis kasih makan. Ini isinya duit semuanya. Pas. Nggak Jangan. percaya, tak liatin ya. Saya liatin selembar aja tuh kan. yang lain Biar nggak nggak usah seujuan diliatin. gitu sebenarnya. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol aja. Iya. Nanti kita bisa tukar-tukar pengalaman lah ya. Jadi pengen tahu juga gimana soal perpuyuhan. Iya benar. Apakah hasilnya banyak atau sangat banyak kan? Ya alhamdulillah untuk saat ini hasilnya ya boleh dibilang ada lah. Kalau untuk usaha bisa digeluti, bisa ditekuni, maka hasilnya akan berlimpah itu. Yang penting fokus. Iya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen beternak puyuh nanti bisa belajar sama nih Mas Tinggal nih. Oke siap. Bagi teman-teman yang senang ambil bisnisnya ambil bisnisnya misalnya Marketing ikut mau jualan telur puyuh gitu, wah keren ya. Nah, nanti bisa barengan sama Mas siapa? Mas Raffi. Mas Raffi. Mas Raffi ini dari mana Mas Raffi? Saya dari Pugung Raharjo, Pak. Pugung Raharjo ya. Jadi setiap sore ngambil telur ke sini. Iya. Iya. Mantap. Ini satu motor ini isinya Biasanya ini berapa? kalau tadi kan udah diambil. Iya. Nah, ini sisanya tadi dia sekali bawa ini 50 kilo. satu kali bawa itu 50 berarti setengah kintal. Setengah kintal. Biasanya 2 orang. Sama siapa Re? Sama Ibu. Sama Rengga ya? Ya, Sama Rengga dia setengah kintal, dia setengah kintal. Jadi untuk sekali bawa itu 1 kintal. Oh, jadi setiap sore itu 1 kintal. Iya. 1 kintal telur puyuh ya. Telur puyuh ya. 1 kintal berarti ini puyuhnya ada berapa banyak? Kalau 1 kintal untuk perharinya itu sekitar 12.000. 12.000 puyuh untuk mendapatkan 1 kintal telur puyuh. Lebih. Bahkan Nah, lebih ya. Lebih. Kita ambilnya durasinya yang minim aja, tapi masih ada sisa yang kalau 1 kintal itu pasti dapat intinya gitu. Siap, mantap. Ya. Mas Tinggal sudah berapa lama ternak puyuh Mas Tinggal? Baru sekitar 2 tahun lah yang ini. Yang kita jalanin ya. Masa produktifnya Masa produknya ya, itu 2 tahun. 2 tahun berarti sekarang 2001 ya? Iya. 2021. 2021 ya. Iya. 2 tahun dan belum akhir. Nah, itu 2 katanya. tahun belum akhir. Belum akhir, alhamdulillah. Luar biasa. Karena yang kita pakai sejenisnya itu bukan kimia, jadi semua herbal. Jadi kalau herbal itu nggak ada efek samping, nggak ada yang ketergantungan. Terus dari pakan juga kita pakan organik. Jadi untuk masa sekarang ini kawan-kawan banyak mengeluh yang di Facebook untuk saat ini, kenapa harga pakan naik sedangkan harga telur menurun. Nah disinilah anjlok posisinya. Jadi dia nggak mendapatkan keuntungan tapi malah rugi kan di situ. Kalau mau menyelesaikan masalah sebenarnya kan kalau kita dari organik dari nol itu masalahnya minim. Kalau seperti ini saya yang organik itu perharinya kalau untuk 2000 ekor itu mendapatkan hasil 50.000 setelah inflasi, kenaikan harga
dengan penurunan telur itu. Jadi mengikuti, tapi masih dalam kadar walaupun sedikit dapat keuntungan lah, intinya 50. Tapi yang untuk kimia itu drastis, dia mendapatkan kerugian walaupun 1000 per hari, tapi kalau kalkulasinya lama, durasinya kita nggak tentu, bertahan tapi rugi. Jadi masalahnya dia kadang-kadang dijual telurnya apa puyuhnya padahal belum akhir. Kalau sudah akhir ya wajar lah dia jual, tapi 6 bulan dijual. Karena apa? Menghilangkan kerugian itu. Jadi permasalahannya peternak yang kimia itu di pakan. Jadi pakan itu udah melonjak tinggi. Yang tadinya 581 365 sekarang totalnya 420. Kalau kemarin ada informasi diindikasikan ada kenaikan lagi untuk tanggal 25. Berarti ada dua teknik. Ada dua untuk teknik. beternak puyuh. Pertama organik, yang kedua kimiawi. Benar. Kalau organik kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada, diolah sendiri untuk pakan supaya biaya pakan lebih murah. Lebih murah ya betul. Oh, begitu. Jadi kita nggak kena imbas. Oh, jadi walaupun harga telur juga turun karena kita biaya produksinya murah, lebih murah, tetap ada untung ya. Tetap maksudnya ke situ. Dibanding yang kimiawi selalu mengandalkan pakan pabrik. Pakan pabrik, iya benar. Ketika harga pakan tinggi, benar. Produksinya tidak seberapa, harga telur juga murah, turun, itu iya. bisa bangkrut. Bisa bangkrut, kolab bisa kan di Bisa situ. kolab, ya. Bisa kolab. Yang kalau 1000 aja nggak ada masalah. Bayangkan kalau yang 5000 totalnya. Iya. Nah, itu di situ bisa nangis dia nanti. Nah, di sini juga kan saya ajarin kepada kawan-kawan karena grup saya yang pegang ini adalah bermitra. Bermitranya gini. Jadi sukses berjamaah, kita saling mendukung. Siap. Nah, jadi seperti itu. Cuma backgroundnya dari awal kita buat organik. Jadi pertanian, peternakan, judul pakannya semua selalu berkaitan. Intinya kan gitu. Mantap. Siap. Bila berkaitan kan untuk contohnya di pakan itu ada jagung, kan seperti itu, ada katul. Semua bahan-bahan itu kita olah menjadi satu, tapi kan semua ada ilmunya, berapa kadar protein yang dibutuhkan puyuh, semua harus dihitung. Jadi dipelajari semua. Yang ikut saya akan mendidik dia, intinya belajar dari nol sampai bertelur, sampai dia bisa sukses lah intinya. Dan marketnya juga kita ajarin dari nol. Jadi pembelajaran itu dari pertanian, dari peternakan, semua marketnya ada dari hulu ke hilir. Jadi tergantung peternaknya mau go apa mau diam dan situ. Mantap. Iya. Cocok. Apalagi harga jagung sekarang turun. Kalau kita jual harganya paling 2000, 2 sekian. Tapi kalau kita punya ternak, alhamdulillah kita bisa olah dan harganya bisa naik jadi 5000 kan gitu. Iya. Kan tetap habis. Betul. Jadi bertani walaupun sedikit dapat untung yang besar, maksudnya seperti itu. Kalau kita bisa ngolah. Tapi kalau pengolahan itu kalau dia nggak ternak, ya tetap jual juga kan gitu. Tapi dengan harga yang serendah mungkin. Oke. Jadi kerugian di petani, sayang, kasihan ini. Kalau dia mau belajar, oke lah, nggak ada masalah. Mantap. Gini Mas Tinggal, saya mau tanya, ini sampai beternak puyuh dengan pola organik kan ya? Iya. Oke. Kalau dari produksi telur, apa sih bedanya yang organik sama non organik itu? Bedanya organik dengan non organik itu kalau kita lab itu bedanya di kolesterol. Kolesterol itu kalau organik itu lebih rendah, terus DHA-nya lebih tinggi, 3 kali lipat. Itu bedanya. Tapi biasanya kan SDM orang itu beda-beda. Dia pilih, kalau di pasar itu kita tawarin, ini saya jual organik sama telur. Di sini juga jual organik. Yang di sini jual kimia. Nah, orang cenderung tuh larinya ke kimia. Kenapa? Harganya sama ya, ini kan sama-sama telur, bedanya kan seperti itu. Begitu ditawarin dia nggak tahu kan gitu, kalau bahwa itu ini yang sehat dan ini yang lebih sehat, maksudnya gitu. Sama-sama sehat cuman ada yang lebih gimana kan gitu. Jadi beda di kolesterol. Bedanya di kolesterol. Proteinnya lebih tinggi, kolesterolnya lebih rendah. Benar. Terus DHA-nya lebih tinggi. lebih tinggi. Untuk daya ingat balita itu lebih dianjurkan. Sekarang kan sudah ada dianjurkan 3 butir per hari sampai 5 butir dari kesehatan yang organik untuk kesehatan untuk balita untuk konsumsi. Jadi itu menunjang daya pikirnya, daya ingatnya lebih tajam dibanding
dengan yang tidak, intinya gitu. Jadi kelebihannya beternak puyuh organik ini di biaya pakan selain kita lebih murah, Murah, ya. kualitas telur dia lebih bagus. Lebih bagus, intinya kan gitu. Tergantung kita mau pakai yang seperti apa. Kalau kita mau tingkatkan semua dari ketebalan telur, dari kuning telurnya udah beda. Oh gitu ya. Nah, kuning telur yang DH-nya bagus, proteinnya bagus, itu kuningnya kuning kental. Nah, di situ. Tapi kalau kimia, dia beli pakan pabrikan, intinya itu cenderung agak putih. Nah, agak putih. Dan seandainya memang dia ngambil barang itu pakannya bagus lah, intinya dia bisa kuning, tapi budget yang dikeluarkan kan terlalu besar. Kan di situ kita menghasilkan telur sekian, terus biaya sekian, harusnya biayanya sedikit, hasilnya besar, terus kualitasnya maksimal, maksudnya seperti itu. Kalau bisa itu kenapa enggak, kan itu. Iya. Emang sekarang harga telur di pasaran berapa sama berapa? Telur besar ini sekitar 22. Iya. Itu harga yang organik di pasaran ada bedanya nggak sih? Yang organik sama atau seperti apa sih? di pasarnya ya 25 kalau organik. kalau organik. Oh, Organik. kalau organik yang 25 Standar. ribuan. Standarnya gitu. Kita buat standar organik itu Rp25.000 per kilo. Jadi ada kenaikan, kita tetap standar karena kita masih ada jaga di pakan, dapat hasil sekian. Jadi kita mainnya di ini. Kita ada kompetitor besar di sana, kita mainnya nggak di pasar. Jadi biarlah kompetitor itu yang main di pasar, peternak tetap jadi peternak, jadi tidak saling mengganggu, intinya gitu. Terserah dia mau jual berapa, nggak ada masalah, tapi semua ada aturan. Nah, yang untuk saat ini yang saya lihat, peternak begitu ada harga tinggi dia masuk ke pasar dan itu harga terus jatuh, dan disitulah permasalahannya, nggak terorganisasi. Nggak terorganisir ya. Iya. Ini kalau kita beternak puyuh ini penghasilan yang kita dapat selain dari telurnya apa aja sih? Nah, selain dari telur itu ada kohe. Kohe itu kotoran hewan dan itu sangat berguna untuk pemupukan. Misalnya jagung, buah naga, segala macam tumbuhan yang kita tanam itu lebih bagus dengan kohe puyuh. Jadi perhitungannya semakin kecil hewannya semakin bagus nutrisi yang dihasilkan, seperti itu. Berarti dari apa dari kohenya Dari itu tadi, kohenya, iya. kotoran hewannya itu tadi, apa bedanya puyuh organik dengan non organik dari kalau kita pakai untuk pupuk tanaman? Nah, bedanya kalau kohe organik itu udah melalui proses fermentasi. Oh gitu. Nah, terus dua, kotorannya juga udah nggak bau. Nah, karena amoniak itu sudah ada jamu herbal, karena kita juga bukan pakai stimulan kayak kimia kita kasih ke airnya, kita semua pakai herbal. Jadi kayak jamu lah, intinya seperti itu. Kita kasih minum dan continue terus. Jadi efeknya nanti kalau sudah difermentasi, nutrisi yang terserap proteinnya itu lebih terikat. Kalau dikonsumsi puyuh itu kotoran yang ampasnya itu lebih sedikit keluarnya, jadi nutrisinya banyak yang terserap. Contohnya seperti itu, dan sedikit terus kering. Dia kotorannya nggak begitu bau, walaupun semua ini ada baunya, tapi dibanding dengan yang lain minim. Oh Kan gitu. Itu ini kelebihannya. Terus kedua sudah difermentasi, dan situ ada bakteri yang menguntungkan untuk tanaman, untuk mengubah menjadi nutrisi. Jadi kotoran itu nggak dimakan tanaman, jadi yang dimakan itu nutrisi yang sudah diolah, percepatannya baru dari serap nutrisi itu dengan tumbuhan. Jadi yang saya ajarin seperti itu. Kenapa petani harus peternak juga harus petani, karena ada kolaborasi. Iya, jadi dia berkesinambungan. Kita tanam jagung, terus jagungnya untuk diolah pakan. Iya. Nah, terus pupuknya bisa ke sini kan. Nanti kalau dia tanam jagung, sisa limbahnya jagung, batangnya kita bisa fermentasi untuk pakan ternak, si kambing segala macam. Ya, seperti itu putarannya. Jadi dapat semua, nggak ada yang terbuang. Tani, ternak. Yang ada hasil. Tapi kalau kita beli jadi buruh pabrik ketemunya.
terbuang, ada sisanya sedikit, begitu totalan bayar ini sisanya berapa habis kan gitu. Ngopi. Ngopi dulu. Kopinya enaknya. Alhamdulillah dari Lampung Barat. Oh, Lampung Barat. Oh, iya. Kopi Lampung. Kopinya langsung kirim dari Lampung Barat. Nah, jadi bukan dari sini. Jadi komunitas Lampung Barat Liwa. Dia punya kopi diedarkan gitu kan, seperti itu. Hasil kopi terbesar. Jadi kopi Lampung Nah, kopinya di sana, dari bukan Lampung Barat, Timur ya? bukan. Nah. Kalau Lampung Timur itu pisang. Pisang. Banyak pisang Lampung Timur, kelapa itu dari Lampung Timur. Kandang puyuhnya Mas Tinggal nih, Mas Tinggal ada di sini. Teman-teman bisa melihat di sini budidaya puyuh. Ini telur-telurnya. Sudah 2 tahun lebih, 26 bulan. Ini kandangnya udah 2 tahun lebih ya Mas ya? Iya, Ini kandang pertama ya? kandang pertama. Satu kandang ini diisi berapa Mas? Ini 800. 800 ekor puyuh. Iya. Mantap. 800 ekor puyuh itu bisa menghasilkan telur berapa butir per hari itu Mas? Kalau kita hitungnya sekitar 9 kilo sampai 10 kilo. Kalau untuk 1000 ekornya. Oh 1000 ekornya Ya, itu? iya. 1000 ekor itu berpotensi menghasilkan telur berapa butir tadi? Kalau butirannya udah lama kita nggak hitung. Udah lama nggak hitung, ngambil tapi kiloan aja kita ngitungnya udah ya? Males. Kalau pertama iya. Oh gitu, sekarang udah main kilo aja Sekarang ya? Udah males karena populasinya udah banyak. Jadi Iya. nggak sempet lagi ngitung, yang penting hitung kalkulasi kilo. Siap, mantap Mas Tinggal. Ini. Sudah berapa lama Mas Tinggal beternak puyuh ini Mas? Ya sekitar 2,5 tahun itu. Ini kan puyuh pertama, ini besok Hah? itu 26 bulan genap ulang tahun. Oh gitu. Jadi berawal dari kandang inilah ya? Ya berawal dari kandang ini. Nah, kandang ini dengan yang di sana. Oh siap. Lah, yang itu berapa? Sama. Ini Oh sama. semua adulannya sama, ini untuk ukuran 1000 ekor. Untuk 1000 ekor, terus ada penambahan karena ada mitra ya kita kasih dari hasilnya itu. Jadi sudah terbentuk mitra 10 mitra. Oh sekarang sudah ada mitranya Nah, 10 mitra, ya. Jadi 10 peternak puyuh 10 gitu ya? peternak puyuh. Jadi Mantap. 1000 udah 10.000 dan di sini ada 2000 ekor. Hah? Jadi 12.000, ketemunya satu hari itu sekintal lebih per Mantap. harinya. Makanya ini ada resellernya yang ambil setiap harinya, dan karena marketnya udah disiapkan, jadi alhamdulillah berjalan. Oh Dan gitu. ini nanti rencananya untuk persiapan hari raya untuk sesi kedua itu telur harus sudah siap semua untuk penambahan satu mitranya 1000 ekor. Bahkan ada yang sudah 2000 yang sekarang. Bahkan nanti bisa lebih untuk persiapan hari raya. Oh mantap. Jadi puyuh-puyuh yang ada di sini ini dikelola dengan teknik organik ya Mas? Organik. Mantap. Nah, teknik organik ini untuk Ha-ha. menjaga inflasi harga pakan yang melambung tinggi meroket untuk sekarang ini, Ha-ha. dan cenderung harga telurnya turun. Itulah jadi permasalahan bagi peternak yang lain. Siap. Kenapa? Siap. Di situ harganya tinggi, sedangkan harga telur turun, jadi banyak yang di akhir. Oh, Siapa yang bisa bertahan untuk saat ini, ya dia berhasil. Tapi Siap, bila siap. tidak bisa bertahan, ya gimana lagi karena pakannya harganya tinggi. Oke. Alhamdulillah kita bentuk mitra ini dari awal dengan pakan organik. Oke, siap. Ini 1000 ekor. Ini 1000 ekor Nah, satu ini kandang. satu kandang ini terbuat baru 1000 ekor. Kalau kandang yang baru lagi kita buat cuma belum diisi untuk sesi kedua. Oh, gitu. Kandang juga kan belum dibangun. Iya. Iya, Damyang. Oke, teman-teman, sahabat semuanya, terutama bagi para peternak puyuh yang ada di Lampung Timur tentunya. Bagi Anda yang ingin
beternak puyuh, terutama bagi pemula ya, Iya, betul ya. betul. Eh, teman-teman bisa nanti tanyakan atau belajar dengan Mas Tinggal. Bagi teman-teman yang mungkin sudah lama beternak puyuh, teman-teman juga bisa ikut bermitra dengan Mas Tinggal ya. Bisa. Oke, siap. Dan kemudian para teman-teman yang senang, yang hobi berbisnis telur puyuh, Bisa juga. teman-teman Market. juga bisa menghubungi Mas Tinggal, karena nanti insya Allah untuk telur-telur bisa disiapin ya, Iya, dengan harga yang terjangkau tentunya. tentunya. Ngikut pasaran Ikut ya. pasaran. Ngikut Sesuai dengan pasaran, jadi umum. Ini. Iya, mantap. Oke Mas Tinggal, apa yang mau disampaikan? Oke, untuk pemula ini yang saya sampaikan ini giat-giat belajar. Jadi sebelum kita beternak itu ilmunya harus pegang dulu. Oke. Nah, jadi untuk meminimalisir apa? Untuk mengurangi kerugian. Oke. Nah, kalau kita beternak bila belum ada ilmunya, maka kegagalan juga lebih berisiko lebih banyak. Betul. Jadi lebih baik belajar dulu lah, intinya gitu. Sebelum kita terjun ke dunia peternakan, intinya gitu. Iya, betul. Nah, itu tadi teman-teman, insya Allah nanti di lain waktu kita kesini lagi. Silahkan komen di bawah ya. Bawah apa nih? Bawah Ya, tanah. bawah tanah. Silahkan Ya, di komen, tahulah kasih intinya, ya. komentarnya di kolom komentar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah kita bantu coba Iya. menyambungkannya kepada Mas Tinggal. Nanti kita kasih juga nomor WA-nya ya, iya. supaya Hubungan langsung. bisa hubungan langsung. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Terima kasih. Salam sukses ya. Sukses. Mantap.